Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Saya sendiri dengan beranggotakan Al-Rijal Nur Ilham dengan NIM A11 2022 14113 dan Dwi Yuda Pratama A11 2022 14818 dan Silvan Ridho Pradana A11 2022 14284. Ya, yang pertama yaitu pendahuluan dan sejarah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sangat penting. Ia merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya Pancasila yaitu untuk memperkuat nasionalisme dan membangun karakter bangsa yang berintegritas. Pancasila juga merupakan fondasi ideologis yang mempersatukan keberagaman Indonesia dalam satu kesatuan bangsa, menjamin keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, juga sebagai alat pemersatu yang menjaga keharmonisan dan kerukunan di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Proses perumusan Pancasila melalui berbagai perdebatan dan diskusi yang intensif, yaitu dalam sidang BPUPKI dengan berbagai usulan dari para anggota. Pancasila sebagai dasar negara diresmikan pada 18 Agustus 1945, yaitu setelah sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Yang yaitu Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 5 sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berisikan tentang mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang tentang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia yang berisikan tentang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berisikan tentang mengedepankan demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisikan tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Poin-poin dari sila pertama yaitu penghormatan terhadap semua agama. Pancasila menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keberadaban berbagai agama dan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip toleransi yang menjadi landasan hidup bermasyarakat. Dalam prakteknya, setiap individu berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa diskriminasi. Poin yang kedua yaitu kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan beribadah adalah hak dasar yang dilindungi oleh negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan ritual agama sesuai dengan keyakinan mereka. Pemerintah berperan dalam memastikan bahwa setiap agama mendapat tempat dan kebebasan untuk berkembang tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Pancasila menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia atau HAM
Ini berarti setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran HAM. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan ditegakkan dalam segala aspek kehidupan. Poin yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlakuan yang adil bagi semua orang. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap martabat manusia serta penghindaran dari tindakan yang merendahkan atau menghina individu atau kelompok tertentu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Poin yang pertama, semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya membangun semangat nasionalisme dan rasa cinta terhadap tanah air. Ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan menjaga integritas wilayah Indonesia. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia harus selalu dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan. Poin kedua, mengutamakan persatuan di atas kepentingan kelompok atau golongan. Pancasila mengajarkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Ini berarti setiap individu dan kelompok harus bersedia mengorbankan kepentingan sempit demi kepentingan yang lebih luas untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Poin yang pertama, sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kerakyatan dan musyawarah atau untuk mufakat. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus melalui proses deliberasi yang melibatkan berbagai pihak sehingga mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Poin kedua, musyawarah untuk mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Pancasila mengutamakan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus melalui diskusi dan pertimbangan bersama untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Musyawarah ini harus dilandasi oleh kebijaksanaan dan keadilan. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang pertama, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pancasila menekankan pentingnya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah harus diarahkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang beruntung. Mengurangi kesenjangan sosial. Salah satu tujuan utama dari sila kelima adalah mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Ini mencakup upaya untuk memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi bagi seluruh warga negara. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menciptakan kondisi yang lebih adil dan merata. Pancasila dalam pemerintahan. Landasan hukum dalam perbuatan undang-undang. Pancasila menjadi panduan utama dalam pembuatan undang-undang di Indonesia. Iya, Bu. Prinsip-prinsipnya seperti keadilan sosial dan persatuan nasional tercermin dalam perumusan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah yang berlandaskan Pancasila. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial atau kebijakan multikultural yang mempromosikan persatuan dalam keragaman. Pancasila dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan yang memasukkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Membentuk dasar pendidikan karakter untuk generasi muda. Ini mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai moral, etika, dan kewarganegaraan. Pendidikan karakter yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter di Indonesia bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik, menghormati keberagaman, berperilaku baik, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Pancasila dalam kehidupan sosial. Toleransi antar umat beragama. Pancasila mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ini mencakup tercermin dalam berbagai kegiatan dialog antar agama
dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama. Gotong royong dan solidaritas sosial. Konsep gotong royong yang tergandung dalam Pancasila memupuk semangat kolaborasi dan solidaritas sosial dalam masyarakat, seperti dalam kegiatan bersama, untuk kepentingan bersama, atau dalam mengatasi bencana alam. Tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila. Pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa tantangan terhadap implementasi nilai-nilai lokal seperti Pancasila, mempengaruhi budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Radikalisme dan intoleransi. Adanya gerakan radikal dan meningkatkan intoleransi mengancam harmoni sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, memerlukan upaya serius untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Kesimpulan, Pancasila sebagai fondasi kokoh bagi NKRI. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi negara, tapi juga sebagai landasan moral dan spiritual yang mengikat semua warga Indonesia untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan beradab. Pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mengamalkan Pancasila. Kesuksesan implementasi Pancasila bergantung pada partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penutup, harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengamalkan Pancasila. Menyimpulkan dengan harapan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila akan terus memperkuat fondasi bangsa dan mengarah pada kemajuan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.